Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia dan pembentukan kongsi perdagangan mereka, yaitu East India Company atau EIC, merupakan bagian penting dalam sejarah kolonialisme di Asia Tenggara. Berikut adalah penjelasan tentang hal tersebut. Yang pertama, latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia. Pada abad ke-16 dan ke-17, bangsa Eropa mulai mencari jalur dagang baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang saat itu sangat berharga di Eropa. Inggris yang merasa terdesak oleh dominasi Spanyol dan Portugal, serta kemudian di Belanda, kawasan Nusantara mendirikan East India Company atau EIC pada tahun 1600 untuk mengamankan kepentingan dagangnya di Asia. EIC tidak hanya bertujuan untuk berdagang, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan besar dari komoditas seperti rempah-rempah, teh, kapas, dan sutra. Kemudian yang kedua ada pembentukan East India Company atau EIC. Didirikan pada 31 Desember 1600 oleh Ratu Elizabeth I melalui piagam kerajaan atau Royal Charter. Tujuannya, EIC bertujuan untuk mengendalikan perdagangan Inggris ke wilayah Asia, khususnya di India, tapi juga meluas ke Nusantara, Tiongkok, dan negara-negara Asia lainnya. Kemudian kongsi dagang, EIC berfungsi sebagai kongsi dagang atau perusahaan dengan hak eksklusif dan berdagang di wilayah timur atau Asia atas nama Inggris. Yang ketiga ada kedatangan Inggris Nusantara. Pada awalnya EIC berusaha untuk masuk dan mendirikan pos dagang di beberapa wilayah Nusantara, namun harus bersaing ketat dengan VOC dari Belanda yang lebih dahulu menguasai perdagangan wilayah tersebut. Salah satu wilayah yang coba dikuasai oleh Inggris adalah Kepulauan Maluku. Namun usahanya tidak berhasil karena kuatnya pengaruh VOC di daerah tersebut. Inggris berhasil mendirikan pos dagang di Banten, namun kembali menghadapi perlawanan dari Belanda. Persaingan antara Inggris dan Belanda memuncak dalam beberapa konflik, termasuk Perang Anglo-Belanda yang juga berpengaruh terhadap keberadaan Inggris di Nusantara. Kapan ada kepemilikan Inggris di Indonesia? Meskipun Inggris tidak mendominasi Indonesia seperti Belanda, mereka sempat menguasai beberapa wilayah, termasuk diantaranya adalah Pulau Jawa. Pada periode 1811 sampai 1816, saat Thomas Stamford Raffles menjadi gubernur jenderal. Pada masa pendudukan ini, Raffles melakukan berbagai reformasi, termasuk penghapusan sistem tanam paksa dan penyusunan karya besar seperti History of Java. Namun, pada akhirnya Inggris harus menyerahkan kembali wilayah ini kepada Belanda setelah perjanjian London 1814. Yang kelima, akhir pendudukan Inggris. Melalui perjanjian London 1814, Inggris dan Belanda sepakat bahwa Inggris akan mengembalikan wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai di Nusantara kepada Belanda. Lalu, setelah perjanjian ini, Inggris lebih fokus pada India sebagai pusat kekuasaan kolonialnya di Asia, sementara Belanda kembali menguasai Indonesia. Dampak keberadaan Inggris. Meskipun periode penduduk Inggris relatif singkat, mereka meninggalkan beberapa warisan penting di Indonesia, seperti reformasi administrasi dan pembagian wilayah, serta kajian tentang sejarah dan budaya Jawa. Selain itu, perdagangan rempah-rempah tetap menjadi bagian penting dari persaingan kolonial di Nusantara hingga abad ke-19. Dengan demikian, Inggris melalui East India Convention atau bisa disebut EIC memiliki peran penting dalam sejarah kolonialisme di Asia. Meskipun pengaruh mereka di Indonesia tidak sebesar Belanda, namun kehadiran mereka meninggalkan jejak yang signifikan, terutama selama masa penduduk singkat di Jawa.